Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Oke, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia di channel Nara Story. Di kesempatan kali ini Mas Nara akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Nuso. Just try keep up with me. Tapi Kak Erin sekarang ke minimarket kan? Tanya Bian sambil meluaskan pandangan. Iya, dia pergi beli susu formula untuk anaknya. Kalau begitu sebelum dia pulang kita harus bicara baik-baik tentang langkah selanjutnya. Aku tidak bisa tinggal diam melihat anakku diperlakukan seperti ini. Mereka bertiga saling berpandangan. Rahasia yang terbongkar ini bukan sekedar isu sepele. Ini adalah tamparan besar bagi keluarga mereka. Erin mungkin tidak sadar bahwa waktunya untuk mengelak semakin habis. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Harus ada bukti dulu. Kalau ada bukti, kita bisa langsung bicara dengan Erin tanpa ada alasan baginya untuk mengelak, kata Erma matanya penuh keyakinan. Iya, ponsel Kak Erin sumbernya. Di sana pasti banyak pesan atau panggilan dari selingkuhannya. Tanpa menunggu lama, Bian segera beranjak, mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Di tempat tidur, lemari pakaian hingga nakas yang terletak di dekat televisi, semua diperiksa dengan seksama namun hasilnya nihil. Dia pasti bawa ponselnya, gumam Bian kecewa. Erma merenung berpikir cepat. Jingga mungkin tahu sesuatu, katanya dengan lirih. Abdul menoleh. Kamu yakin? Jingga sudah cukup besar untuk mengingat hal-hal yang terjadi di rumah ini. Kalau ibunya bertingkah aneh, dia pasti sadar, jelas Erma. Tanpa membuang waktu, Erma pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jingga. Dalam hatinya dia berharap anak itu bisa memberi petunjuk. Nak, ada yang mau nenek tanya? Jingga menatap neneknya, seolah hendak membuka mulut untuk menjawab. Namun belum juga mengeluarkan sepatah kata, suara lain sudah terdengar dari arah pintu. Assalamualaikum. Erma refleks menoleh. Erin baru saja berdiri di ambang pintu. Matanya menyapu ruangan melihat semua yang ada di sana. Sejenak keheningan menggantung di antara mereka. Erma menatap Erin dengan dingin, tapi sebelum mengatakan apapun, dia melirik sekilas ke arah Bian. Tatapannya penuh isyarat, perintah tanpa kata. Erma menghela nafas panjang menenangkan gejolak di dadanya sebelum menoleh ke arah Bian. Tatapannya tegas penuh makna. Bian, bawa Jingga, Asyar, dan Rain ke rumah Tante Ratna sekarang. Bian menatap Erma, lalu melirik sekilas ke arah Erin yang masih berdiri di ambang pintu. Dia bisa merasakan ketegangan yang mulai mengisi ruangan. Ada apa ini? Jangan tanya, lakukan saja. Mereka tidak perlu melihat apa yang akan terjadi di sini. Bian menelan ludah, lalu segera meraih jemari Jingga dan memberi isyarat kepada Asyar serta Rain. Ayo, kita main ke rumah Tante Ratna sebentar. Jingga mengerutkan dahi. Kenapa tiba-tiba, Kak? Tante Ratna tadi bilang ada cemilan enak. Ayo. Bian beralasan sambil tersenyum kecil. Meski masih tampak ragu ketika anak itu akhirnya mengikuti Bian keluar, begitu pintu tertutup di belakang mereka, Erma mengalihkan pandangannya kembali ke Erin. Begitu pintu tertutup dan suara langkah kaki anak-anak semakin menjauh, Erma menatap Erin tajam. Wajahnya yang semula lembut kini mengeras. Kamu duduk. Kita perlu bicara. Erin berdiri di ambang pintu, masih memegang kantong belanjaan berisi susu untuk Rain. Matanya memandang keluar jendela melihat Bian dan ketiga anaknya sudah pergi.
lalu melihat wajah kedua mertuanya bergantian dengan kebingungan. "Mama, ada apa ini?" Tanyanya pelan mencoba memahami situasi yang terasa janggal. Erma tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam penuh arti seolah sedang menimbang-nimbang kata yang tepat untuk diucapkan. "Erin cuma pergi beli susu kok. Kenapa anak-anak dibawa Bian ke rumah sebelah? Mama gak biasanya begini." Ia menelan ludah. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa sesuatu yang berat baru saja menghampirinya? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. "Aku bilang duduk," ulang Erma, suaranya lebih berat dari sebelumnya. "Mama bisa jelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak-anak dibawa ke rumah sebelah? Kenapa Mama terus begitu?" "Cukup. Kamu masih bertanya kenapa? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berpura-pura tidak tahu. Maksud Mama apa?" "Kamu tega, Erin. Selama ini kamu berselingkuh di belakang anak dan suamimu, dan sekarang masih berani berdiri di sini seolah tidak terjadi apa-apa." Wajah Erin langsung memucat. Tangannya mencengkeram kantong belanjaan lebih berat, seakan bisa menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. "Kamu pikir ini bisa selamanya ditutupi? Kamu pikir tidak ada yang tahu? Aku muak melihat perempuan yang tega mengkhianati keluarganya sendiri. Mama salah. Aku tidak melakukan hal menjijikan itu," serunya, matanya membulat penuh keterkejutan dan kemarahan. "Kenapa Mama menuduh aku seperti ini? Aku sudah cukup lelah mengurus 3 anak sendirian, sementara Aksan lebih banyak di luar rumah karena pekerjaan. Sekarang Mama malah menuduh aku untuk berkhianat. Kamu masih menyangkal. Padahal Bian sudah menemukan semua bukti semalam. Pesan-pesan itu panggilan-panggilanmu dengan lelaki lain. Kamu pikir kami ini bodoh?" Erin terdiam sesaat, tapi rahangnya mengatup, masih bersikeras mempertahankan posisinya. Saat itulah Abdul yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam, tegas, tapi masih terkontrol. "Sudahlah Erin, tidak ada gunanya berbohong. Kami sudah tahu semuanya. Satu-satunya orang yang belum tahu hanya Aksan." Erin menegang mendengar nama suaminya disebut, seketika ekspresinya berubah, seperti seseorang yang tahu dirinya telah terpojok, tapi masih berusaha mencari celah untuk lolos. "Kalau begitu serahkan ponselmu." "Apa? Berikan ponselmu sekarang. Kalau memang tidak ada yang kamu sembunyikan, kamu tidak akan keberatan kan? Mama tidak bisa seenaknya mengambil ponselku. Itu barang pribadiku. Lihat, kamu menolak memberikannya. Itu saja sudah cukup untuk tahu kalau kamu memang menyembunyikan sesuatu." "Erin, semakin kamu mengelak, semakin jelas kalau kamu memang bersalah. Berhentilah bermain drama." Erin semakin panik, tapi dia tetap memeluk tubuhnya sendiri, melindungi ponselnya seolah itu adalah satu-satunya penyelamatnya saat ini. Erin mendengus kasar menatap Erma dan Abdul dengan penuh perlawanan. "Terserah Mama dan Papa mau berpikir apa, aku tidak peduli. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerahkan ponselku." Matanya berkilat penuh amarah. Bibirnya tertarik dalam seringai sinis. Dia mendekap ponselnya lebih erat, seolah itu adalah harta yang harus dia lindungi mati-matian. Tanpa menunggu jawaban, Erin berbalik dengan angkuh. Langkahnya sengaja dibuat mantap dan penuh kesombongan. Kepalanya sedikit terangkat seakan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Erma mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Matanya tak lepas dari sosok menantunya yang melenggang masuk ke dalam kamar. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sudah lama. Jangan buang tenaga untuk orang yang jelas-jelas tidak mau mengakui kesalahannya. Papa lihat sendiri kan. Dia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Dan dengan sombong pergi begitu saja. Siapa yang sudi diperlakukan seperti itu, Pak? Abdul memahami betul kemarahan istrinya. Dia sendiri merasa geram dengan sikap Erin yang begitu angkuh, seolah tak tersentuh oleh tuduhan yang jelas-jelas sudah memiliki bukti kuat. Tapi dia tahu, jika Erma terus terpancing emosi, situasi hanya akan semakin runyam. Percuma, Ma. Dia tidak akan mengaku sekarang. Lebih baik kita pikirkan cara lain untuk menghadapi ini. Namun Erma tidak mendengarkan.
Dengan nafas memburu dan wajah yang semakin memerah, ia menepis tangan suaminya dan langsung melangkah cepat menuju kamar Erin. Kalau dia tidak mau keluar, aku yang akan mendatanginya, tegas Erma. Abdul melihat Erma mulai melangkah dengan amarah yang tak terbendung. Tanpa berpikir panjang, ia segera meraih pergelangan tangan istrinya. Hanya sebelum mencapai kamar Erin. Cukup, mah. Jangan lakukan ini. Erma mencoba melepaskan cengkraman suaminya, tapi Abdul mempererat genggamannya, tidak membiarkan istrinya bertindak gegabah. Papa, lepaskan. Aku tidak bisa diam saja melihat begitu angkuh setelah semua yang dia lakukan. Abdul menggeleng, matanya menatap dalam ke arah istrinya. Dengar, kalau kamu nekat sekarang, siapa yang akan paling terkena dampaknya? Jingga, Asyar, dan Rain. Kamu mau mereka melihat neneknya yang selama ini lembut tiba-tiba berubah jadi seperti ini? Erma terdiam. Nafasnya masih memburu, tapi kata-kata suaminya langsung menusuk ke dalam kesadarannya. Abdul melanjutkan, suaranya lebih lembut namun tetap penuh ketegasan. Selama ini mereka mengenalmu sebagai nenek yang penyayang. Apa kamu mau menghapus semua itu dari ingatan mereka? Mau membuat mereka takut melihatmu? Genggaman Erma di tangannya sendiri mulai melemah. Amarahnya masih menyala, tapi perlahan terkendali. Ia menatap pintu kamar Erin dengan sorot mata penuh kekecewaan. Namun akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Kita akan cari cara lain, mah, tanpa harus kehilangan diri kita sendiri di hadapan cucu-cucu kita. Erma perlahan melepaskan kepalan tangannya lalu menunduk. Dia tahu suaminya benar. Dengan berat hati dia akhirnya berbalik lalu duduk di sofa. Kemudian menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Meski amarahnya belum sepenuhnya padam. Dia teringat dengan ketiga cucunya yang malang. Juga tidak ingin jika mereka menganggapnya nenek yang jahat. Padahal dia selama ini memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Pak? Awalnya aku berpikir kita harus memberitahu Aksan. Dia harus tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Tapi Aksan sedang berjuang di kota rantau. Dia bekerja keras untuk keluarganya. Kalau dia tiba-tiba dikabari hal seperti ini, mentalnya pasti terpukul. Bagaimana kalau itu mengganggu pekerjaannya? Bagaimana kalau dia kehilangan fokus? Erma menghela nafas panjang. Ia paham kekhawatiran suaminya dan jujur, dia pun berpikir hal yang sama. Namun sekeras apapun mereka mencoba mencari cara lain, pada akhirnya mereka tahu kenyataan ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Ini hal yang ditentang agama, dan Aksan akan semakin sakit jika kabar ini terlarut-larut dibiarkan apapun alasannya. Aksan tetap akan tahu. Mungkin bukan dari kita, tapi dari orang lain. Atau dari situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Gumam Erma akhirnya. Iya, hanya masalah waktu sebelum semuanya terbongkar. Lalu kapan kita akan memberitahunya? Segera. Lebih baik dia tahu dari kita daripada dari orang lain. Malam itu begitu sunyi, hanya suara detak jam dan dengung kipas angin yang terdengar di kamar Aksan. Cahaya dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerang di ruangan yang remang. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel menempel di telinganya. Sementara suara Erin terdengar di seberang, masih dengan nada penuh emosi. Aku gak selingkuh, Aksan. Kenapa kamu lebih percaya sama mama daripada aku, istrimu sendiri? Iya. Pada akhirnya Abdul memberitahu berita perselingkuhan Erin setelah kejadian di hari itu berlalu beberapa hari kemudian. Semua bukti mengarah ke situ, Erin. Apalagi yang harus aku percaya? Aksan menghela nafas berat. Selama hampir 2 jam, pertengkaran mereka tak menemukan titik temu. Erin bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Sementara Aksan sudah terlanjur percaya dengan semua tuduhan yang ada. Namun saat Erin merasa kata-katanya tak lagi cukup untuk membela diri, dia beralih dengan cara lain. Tangisannya pecah, suaranya melemah dipenuhi isakan. Aksan, kalau kita berpisah, anak-anak gimana? Mereka butuh aku. Aku yang selalu ada buat mereka. Kamu tega ngerampas ibu dari hidup mereka. Aksan terdiam. Nafasnya tercekat.
Jika ada satu hal yang bisa melemahkan hatinya, itu adalah anak-anak mereka. Sejenak amarahnya mereda digantikan oleh keraguan. Bagaimana nasib ketiga anak mereka jika dia benar-benar berpisah dengan Erin? Dia memejamkan mata mencoba mengusir bayangan perpisahan yang mulai terasa nyata. Sekuat apapun dia mengakhiri semua ini, dia tak akan bisa membayangkan anak-anak mereka tumbuh dalam keluarga yang terpisah. Hingga akhirnya dengan suara lebih tenang dia berkata, "Kita omongin ini lagi nanti." Panggilan berakhir. Aksan menyandarkan kepalanya ke dinding, menghembuskan nafas panjang. Di luar malam semakin larut, namun pikirannya masih penuh dengan keraguan yang tak kunjung sirna. Erin menghela nafas, menghapus air mata yang tersisa, lalu berkaca di layar ponsel. Sekilas dia memperbaiki ekspresi wajahnya, memastikan raut sedih masih tersisa. Tak boleh ada yang tahu, terutama ibu mertuanya, bahwa Aksan telah memilih damai. Dengan langkah pelan dia membuka pintu kamar dan keluar. Cahaya lampu di ruang tengah masih menyala, menandakan ibu mertuanya belum tidur. Erin segera menundukkan kepalanya, sesekali menyeka pipinya, seolah masih larut dalam kesedihan. Benar saja, Erma yang duduk di sofa menoleh begitu melihat Erin keluar. Erin berdiri di ruang tamu dengan bahu yang bergetar, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Air matanya mengalir deras, terseduh-seduh dalam isakan yang tertahan. Wajahnya memerah, bukan hanya karena tangis, tetapi juga karena amarah yang membuncah. "Puaskah ibu sekarang? Puaskah ibu melihat aku hancur begini?" Aktingnya. Erma duduk tenang di kursinya. Raut wajah tetap datar tanpa ekspresi keterkejutan atau iba. Dia hanya menatap menantunya tanpa berkata apapun, membiarkan Erin terus meluapkan emosinya. "Dia marah, Bu. Aksan sangat marah, kami mungkin akan berpisah. Ini yang ibu inginkan, kan?" Erin menundukkan wajah. Tangannya mengusap air mata yang terus mengalir. Tangisannya terdengar memilukan. Namun bagi Erma, itu pantas untuk balasan menantunya yang kejam. Bahkan menurutnya belum setimpal dengan apa yang anaknya rasakan. Di dalam hatinya Erma tersenyum kecil, bukan karena ia ingin melihat rumah tangga anaknya hancur, tapi sebagai seorang ibu. Mana ada yang rela melihat anaknya yang telah bersusah payah bekerja di tanah rantau justru dikhianati. Erma menatapnya dengan tatapan tajam, bibirnya melengkung tipis. Ada kilatan kepuasan di matanya saat ia akhirnya membuka suara. "Mungkin memang berpisah adalah jalan yang terbaik. Ma, aku tidak pernah sudi punya menantu yang tidak menjaga diri dari kehormatan. Aksan sudah bekerja keras di kota orang, berjuang demi keluarga. Tapi apa balasannya? Seorang istri yang tak tahu diri." "Kau menangis untuk apa, Erin? Untuk meminta belas kasihanku? Jangan buang waktumu. Aku justru sangat setuju jika Aksan menceraikanmu. Itu akan menyelamatkan dari lebih banyak rasa sakit yang kau berikan." Erin terisak semakin keras, tapi kali ini ada ketakutan dalam sorot matanya. Dia tahu Erma tak sekedar berbicara. Perempuan itu benar-benar ingin menyingkirkannya. Sementara itu di dalam hati Erma tak merasa bersalah. Baginya ini bukan soal membenci Erin, ini soal membela anaknya. Seorang ibu tak akan rela melihat putranya dikhianati dan dipermainkan oleh perempuan yang tak tahu harga diri. Erin semakin mengencangkan tangisannya, sengaja membuatnya terdengar lebih memilukan. Dia tahu suara tangisannya akan sampai ke anak-anak, dan seperti yang sudah ia perhitungkan, tak butuh waktu lama sebelum suara langkah-langkah kecil terdengar terburu-buru mendekat. "Ibu," seru Jingga anak sulungnya, sambil langsung berlari dan memeluk Erin yang masih terduduk di lantai. Asyar, anak keduanya, menyusul dengan wajah tegang. "Mama kenapa? Ada apa, Ma?" tanyanya, suaranya gemetar. Rain si bungsu masih terlalu kecil. "Mama," katanya dengan suara kecil yang menyayat hati. Erin semakin terisak. Kali ini sambil memeluk erat anak-anaknya, dia memberi, "Ayolah." Astagfirullah. Oke, lanjut. Dari mana tadi? Ia membiarkan kesedihannya terlihat lebih dalam, mengaduk-aduk perasaan siapapun yang melihat. Erma yang sejak tadi bersikap tegas kini menatap pemandangan itu dengan wajah yang mulai berubah. Tatapannya yang tajam perlahan meredup.
Ia memang bersikeras ingin menendang Erin dari rumah ini. Tetapi kalau sudah menyangkut cucu-cucunya, hatinya tetap akan luluh dan dilema oleh kebimbangan. Erin bisa merasakan perubahan itu. Tangisannya sudah mulai bekerja. Ini bukan hanya soal perasaan, ini senjata terakhirnya untuk bertahan dalam rumah ini. Seminggu setelah malam itu, Erin akhirnya mengambil keputusan. Dia tak bisa terus bertahan dalam rumah yang dingin dan penuh ketegangan. Sejak pertengkaran dengan Erma, mertuanya itu benar-benar mengabaikannya. Tak ada lagi sapaan, tak ada lagi perhatian, seolah Erin hanyalah bayangan tak berarti. Erma hanya peduli pada cucu-cucunya, tapi tidak padanya. Setiap hari wajah ketus itu selalu ditampilkan, seakan ingin Erin tahu bahwa keberadaannya tidak diinginkan lagi. Dengan nekat, Erin memboyong ketiga anaknya ke rumah tantenya di kota lain. Saat seluruh rumah terlelap, Erin diam-diam membereskan barang-barang mereka. Satu persatu baju anak-anaknya dimasukkan ke dalam koper. Jingga dan Asyar yang sudah cukup besar mengerti bahwa mereka akan pergi jauh. Rain yang masih kecil hanya menguap, mengantuk dan membiarkan ibunya membopongnya keluar. Erin melangkah pelan. Hatinya berdebar kencang. Setiap dari lantai seakan menjadi alarm yang bisa membangunkan Erma kapan saja. Namun dia tidak bisa mundur sekarang. Ini satu-satunya jalan. Perjalanan 2 jam dengan mobil penumpang terasa begitu panjang. Anak-anak duduk diam, seolah ikut merasakan beban yang dipikul ibunya. Saat mobil melaju meninggalkan kota, Erin menatap keluar jendela. Hatinya penuh kebahagiaan. Akhirnya bisa bebas dari rumah mertuanya lagi. Sementara itu ketika fajar menyingsing, Erma bangun seperti biasa. Namun ada sesuatu yang janggal. Rumah terasa lebih sepi, perasaannya tak enak. Dengan langkah cepat dia menuju kamar depan, kamar Erin dan cucunya. Kini Erma duduk di ruang tengah, gelisah. Sudah berhari-hari ia menentang keras keputusan Erin untuk pergi. Bukan karena menantu itu, tetapi karena cucu-cucunya, Jingga, Asyar, dan Rain. Mereka adalah cahaya hidupnya. Ia tak bisa membayangkan harus berpisah dari mereka, membiarkan mereka pergi bersama seorang ibu yang sudah mencoreng kehormatan keluarganya. Tapi pagi ini, dia mendapati hal buruk jika cucunya tidak berada di rumahnya lagi. Yang berarti, Erin menentang perintah mertuanya dan nekat angkat kaki dari rumah, membawa 3 anaknya tanpa memberitahu siapapun, termasuk Aksan. Jangan coba-coba membawa cucu-cucuku pergi, hardiknya beberapa hari lalu saat Erin mengutarakan niatnya. Kamu mau pergi-pergilah, tapi anak-anak tetap di sini. Erma mengatakan hal itu beberapa hari yang lalu. Namun Erin tetap bersikeras. Dia pikir lagi pula buat apa di sini lagi, sedangkan ia diacukan dan tak dianggap. Buat apa lagi dia bertahan di rumah ini, dan dia tidak leluasa lagi keluar rumah karena Erma akan menganggap dirinya tengah berselingkuh lagi. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Tak ada lagi tempat untuknya di rumah ini, dan dia tak mampu bersemayam di tempat yang tidak bisa memberinya kebebasan. Apalagi jikalau bukan tabiatnya, karena Erin sampai detik ini masih melanjutkan perbuatan dosanya tidak hanya dengan satu pria saja. Dasar perempuan tak tahu diri, Erma membentak. Suaranya menggema di rumah yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Dadanya naik turun menahan emosi. Dia tidak bisa menerima ini, tidak bisa membiarkan Erin membawa anak-anak itu tanpa pengawasan. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Bagaimana jika Erin kembali berbuat hal tak senonoh dan anak-anaknya menjadi korban? Tidak, Erman tidak akan tinggal diam. Ia harus menemukan mereka, harus membawa cucu-cucunya kembali. Erma lekas mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. Dia menekan nomor Erin dengan tergesa-gesa, berharap masih bisa menghubunginya sebelum semuanya terlambat. Namun, yang terdengar di ujung sana hanyalah suara operator yang begitu menyesakkan dada. Mata Erma membelalak. Ia mencoba lagi berkali-kali tapi hasilnya tetap sama. Erin telah mengganti nomornya. Dasar wanita licik. Tega kau, Erin. Tega. Kau tahu betul anak-anak itu tidak bisa jauh dariku.
Aku yang selama ini merawat mereka. Aku yang selalu ada untuk mereka. Air matanya hampir jatuh. Tapi dia tidak menahannya. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada menantu yang sudah berani mencuri cucu-cucunya. Ia mengingat bagaimana Erin selalu sibuk dengan ponselnya daripada bermain dengan anak-anaknya. Beberapa kali Jingga memanggil ibunya, tapi Erin hanya merespon dengan anggukan tanpa menoleh. Berapa kali Ashar ingin bercerita, tapi Erin malah asyik menatap layar. Rain yang masih kecil pun lebih sering merangkak ke arahnya daripada ke Erin, karena dia tahu neneknya yang akan selalu merangkulnya. Dan sekarang Erin berani membawa mereka pergi, menghilangkan mereka dari kehidupannya. Di lain sisi, Abdul baru saja terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara benda dibanting di ruang tengah. Dengan langkah malas dia keluar dari kamar masih setengah sadar. "Ada apa, Ma?" tanyanya mengurutkan kening. "Erin. Dia pergi membawa anak-anak." "Apa?" "Dia kabur diam-diam. Kayaknya pas pagi buta. Kamar mereka kosong. Semua barangnya sudah dibawa. Dan yang lebih parah lagi, aku coba menghubunginya tapi nomornya sudah tidak aktif." Suara Erma meninggi, tangannya sampai mengepal di sisi tubuhnya. Abdul butuh beberapa detik untuk benar-benar mencerna semua itu. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang langsung dipenuhi kekhawatiran. "Kita harus hubungi Aksan. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak terima Erin membawa cucu-cucuku pergi begitu saja. Aku takut dia memperlakukan mereka dengan tidak baik. Papa tahu sendiri bagaimana sikapnya selama ini. Dia lebih sibuk dengan ponselnya daripada anak-anak. Dan sekarang kita bahkan tidak tahu dia pergi kemana." Tanpa berlama-lama lagi, Erma sudah menghubungi Aksan melalui panggilan suara. Dengan cemas dia menunggu nada sambungan itu menjadi suara anaknya dari seberang sana. "Halo, Ma." "Aksan, kau harus tahu ini. Erin sudah pergi dari rumah. Dia kabur diam-diam saat dini hari tadi membawa anak-anak." "Apa? Mama serius? Erin pergi? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa soal ini." "Itulah yang kami khawatirkan, Nak. Jika dia tidak memberitahumu, itu berarti dia sengaja menghilang. Kami takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada anak-anak." Aksan mengusap wajahnya dengan frustasi. Pikirannya langsung dipenuhi dengan bayangan anak-anaknya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Di mana mereka berada? Kenapa Erin pergi tanpa memberitahunya? Aksan memang tidak bisa senang jika sudah menyangkut anak-anaknya. "Sudah dulu ya, Ma. Aksan mau telepon Erin dulu." 1 bulan telah berlalu. Rumah yang dulu ramai dengan tawa dan tangis 3 bocah kini terasa lebih sunyi. Awalnya Erma merasa hampa, seakan ada bagian dari hidupnya yang hilang. Setiap sudut masih menyimpan jejak keberadaan cucu-cucunya. Mainan yang dulu berserakan di lantai, cangkir kecil favorit Jingga, bahkan tempat tidur Rain yang kini tetap rapi setiap hari. Namun perlahan-lahan dia mulai terbiasa. Tidak mudah, tapi inilah kenyataan yang harus dia terima. Sejak pagi itu ketika Aksan akhirnya memberi keputusan, Erma tahu tak banyak yang bisa ia lakukan. Kita flashback. "Mama, aku sudah berbicara dengan Erin. Untuk sementara biarkan dia dan anak-anak tinggal di rumah tantenya. Aku sudah pastikan mereka baik-baik saja di sana." "Kau yakin, Aksan? Bagaimana kalau Erin hanya berusaha menjauhkan anak-anak dariku? Bagaimana kau?" "Mama, ini bukan cuma soal Mama dengan Erin lagi. Hubungan kalian sudah tidak baik. Aku tidak bisa memaksa mereka tinggal di sana kalau setiap hari hanya akan diisi dengan ketegangan. Lagi pula Erin berjanji akan tetap mengizinkan anak-anak bertemu Mama nanti. Bahkan dia janji bakal ke rumah Mama lagi bawa anak-anak. Memang sudah seharusnya Mama dan Erin berjauhan dulu. Perbaiki hubungan kalian." Kita flashback off. Erma pasti akan kalah pada akhirnya, karena Erin pandai bersilat lidah dan mengambil hati suaminya.
Tentu saja Erma tahu jika menantunya itu pasti merayu Aksan habis-habisan agar keinginannya dikabulkan. Dan benar saja, Aksan pernah mengatakannya. Sekarang 1 bulan telah berlalu. Tidak ada jingga yang berlarian di halaman. Tidak ada Asyar yang berteriak meminta susu. Tidak ada Rain yang selalu mencari neneknya setiap pagi. Kadang ketika bangun tidur, Erma masih berharap akan mendengar suara tawa mereka. Namun ia temui hanyalah keheningan. 2 hari ini dan hari ini, Erma kembali bertukar kabar dengan anaknya melalui panggilan suara. Halo Aksan. Halo Ma, apa kabar? Alhamdulillah Mama baik. Kau sendiri bagaimana di sana? Kerjaanmu lancar? Semuanya baik-baik aja Ma. Kerjaan lancar di sini. Di sini aman, tidak ada masalah. Jangan terlalu khawatir. Baguslah kalau begitu. Kesehatanmu bagaimana? Jangan sampai sakit karena sibuk bekerja. Mama masih saja khawatir. Aku sehat Ma, sehat. Begitu juga dengan Erin dan anak-anak. Jingga, Asyar dan Rain, Mama rindu sekali dengan mereka. Mama bagaimana kalau aku kirimkan video mereka? Tapi bagaimana, kau tahu kan ponsel Mama dan Papa tidak bisa menerima video. Mama pergi saja ke rumah Bu Ratna. Aksan kirim videonya lewat WA. Mama bisa lihat video anak-anak dari sana? Erma terdiam. Hatinya mendadak hangat oleh perhatian anaknya. Sudah sebulan dia tak melihat wajah 3 cucu kesayangannya itu. Hanya mendengar cerita dari Aksan. Kini ada kesempatan untuk melihat mereka meskipun hanya lewat layar kecil. Baiklah nak, Mama akan ke rumah Bu Ratna sekarang. Oke Ma, nanti kalau sudah ada di sana kabari aku ya. Panggilan pun berakhir. Dengan sedikit tergesa, Erma mengambil kerudungnya dan melangkah keluar rumah menuju rumah tetangga. Hatinya penuh harap, tak sabar untuk melihat wajah mungil Jingga, Asyar dan Rain lagi. Meski hanya lewat rekaman singkat dari ponsel orang lain. Erma melangkah masuk ke rumah Ratna dengan hati yang berdebar. Dia sudah memberi salam dan Ratna menyambutnya dengan ramah seperti biasa. Ada apa pagi-pagi begini Bu Erma? Silahkan duduk dulu, ujar Ratna menarik kursi untuk tamunya. Begini Bu Ratna, Aksan tadi menelpon. Dia ingin mengirimkan video anak-anak lewat WA. Tapi kau tahu sendiri kan, ponselku tidak bisa menerima video seperti itu. Oh begitu. Kebetulan aku memang punya nomor Aksan. Kalau begitu kita tinggal tunggu kiriman videonya saja. Erma mengangguk merasa sedikit lega. Ia duduk gelisah, tangannya saling meremas di bangkuan. Detik terasa begitu lambat saat menunggu pesan itu masuk. Ini dia. Aksan baru saja mengirimkan videonya. Erma langsung menegakkan tubuhnya. Matanya berbinar penuh harap. Ratna dengan sigap membuka pesan dari Aksan lalu menyerahkan ponselnya kepada Erma. Di sana Jingga tersenyum ceria melambai ke kamera. Asyar sibuk dengan mainannya, tapi tetap sempat menoleh dan mengucapkan, "Halo Nek." Sementara itu Rain yang masih kecil hanya tertawa riang dalam dekapan Erin. Hanya 1 menit lebih sedikit, namun bagi Erma itu lebih dari cukup. Itu lebih dari sekedar video biasa. Itu adalah bukti bahwa cucu-cucunya baik-baik saja, bahwa mereka masih mengingatnya. Tanpa sadar air mata menetes dari sudut matanya. Rasa rindu yang selama ini dia pendam akhirnya menemukan sedikit pelipur. Lihat itu Bu Erma, mereka sehat dan bahagia di sana. Iya, mereka baik-baik saja ya. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa rindu ini belum benar-benar terobati. Dia masih ingin memeluk mereka, mendengar tawa mereka secara langsung, dan merasakan kehangatan mereka di sisinya. Tapi untuk saat ini, video singkat ini sudah cukup untuk membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Sejak tinggal di rumah tantenya, hidup Erin terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Dulu, saat masih di rumah mertua, dia hampir tidak pernah merasa kerepotan. Semua urusan anak-anak lebih sering diurus oleh Erma, sementara dia bisa menikmati waktunya sendiri. Tapi sekarang, semua tanggung jawab itu jatuh ke pundaknya. Jingga yang selalu berlari-lari ke sana kemari, memanggil-manggil namanya tanpa henti. Asyar yang terus menangis jika tidak dituruti keinginannya.
Rain yang rewel tiap malam membuatnya kurang tidur dan semakin lelah. Sementara itu tantenya bekerja dari pagi hingga larut malam, meninggalkan Erin seorang diri untuk mengurus semuanya. Tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Dan yang paling membuatnya frustasi, dia tidak bisa lagi keluar untuk menemui kekasih gelapnya. Tidak ada lagi kencan diam-diam, tidak ada lagi kebebasan seperti dulu. Erin merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah dia inginkan. Suatu malam setelah seharian penuh menghadapi teriakan dan tangisan anak-anak, kesabarannya benar-benar habis. Rain menumpahkan susu ke lantai Jingga berkelahi dengan adiknya dan plak! Erin menampar lengan Jingga, membuat bocah itu terisak ketakutan. Kalian ini kenapa sih? Apa kalian gak bisa diam sedikit? Kalian itu cuma ngerepotin aku. Ashar dan Rain ikut menangis membuat kepalanya semakin pusing. Erin mencengkeram rambutnya sendiri frustasi. Dalam kepalanya muncul pikiran mengerikan. Bagaimana kalau aku menyingkirkan mereka? Bagaimana kalau aku membuat mereka berhenti menyusahkanku? Pandangannya beralih ke meja dapur, melihat sesuatu di sana yang dapat menyanggupi keinginannya itu. Bibirnya bergetar, tangannya berkeringat dingin. Namun tepat ketika ia hendak melangkah ke arah meja itu, suara kecil di dalam hatinya berbisik, "Jangan, yang ada aku di penjara." Erin mengeratkan giginya, tubuhnya bergetar hebat. Dengan cepat ia mengempaskan dirinya ke kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia benci kehidupannya sekarang. Dia benci betapa terkekangnya dia, dan lebih dari itu, dia benci perasaan bersalah yang kini menghantuinya. Hal yang sangat dia benci sama seperti sekarang, saat dimana suasana rumah dipenuhi oleh tangisan. Ashar dan Rain menangis bersamaan lagi. Tubuhnya kecil mereka gemetar karena ketakutan melihat wajah Erin yang berubah menyeramkan. Dan brak! Diam! Teriakannya penuh emosi. Namun tangisan dua bocah itu justru semakin kencang. Mereka semakin ketakutan. Kesabaran Erin benar-benar habis. Dengan cepat dia meraih hanger plastik yang tergeletak di dekatnya, dan tanpa pikir panjang, dia mengayunkan ke betis Ashar terlebih dulu dan plak! Ashar menjerit kesakitan. Tubuhnya langsung jatuh terduduk di lantai. Tak berhenti di situ, Erin juga melayangkan hanger itu ke betis Rain. Plak! Rain yang masih kecil hanya bisa menangis semakin kencang. Tubuhnya terguncang dengan isakan yang tak terkendali. Melihat kejadian itu, Jingga si kakak tertua langsung tersentak ketakutan. Mama, maafin aku, Ma. Jangan pukul adik-adik lagi, tolong." Jingga terisak, tangannya menggenggam kaki Erin dengan erat, berusaha untuk memohon. Namun permohonan itu justru semakin membuat Erin muak. Tangisan mereka, suara rengekan, semuanya semakin memekakan telinga. Dengan kesal, Erin melempar hanger itu ke lantai, lalu berjalan cepat menuju kamarnya. Bruk! Pintu kamar tertutup dengan kasar. Erin mengunci diri di dalam. Jantungnya masih berdegup kencang oleh amarah yang belum sepenuhnya reda. Ia meraih headset di meja, memasang di telinga, dan memutar musik sekeras mungkin. Dia tidak peduli lagi. Tidak peduli pada Ashar yang masih terseduh di lantai. Tidak peduli pada Rain yang terisak dengan nafas tersenggal. Tidak peduli pada Jingga yang masih berlutut memohon agar semua ini berhenti. Yang dia inginkan saat ini hanyalah satu hal: mengabaikan semuanya. Gila, kok ada ibu kandung lagi kayak gitu ya? Ngeri. Hingga berselang setengah jam kemudian, datang seorang tetangga sambil meneriaki nama Erin. Saat melihat pemandangan yang mengejutkannya sewaktu tak sengaja lewat di depan rumah tante Erin. Lalu apa yang membuat tetangga Erin begitu terkejut? Suara jeritan histeris mendadak memenuhi rumah Erin. Tetangganya Bu Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Tangannya menutupi mulut, matanya membelalak melihat Rain, anak ketiganya Erin, terbaring lemah di lantai dengan nafas tersenggal-senggal, seperti seorang penderita asma yang kesulitan menghirup udara. Tubuh kecilnya tampak lunglai, nyaris tak berdaya. Di dekatnya Jingga dan Ashar berdiri kaku. Wajah mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menatap adik mereka tanpa suara, seakan tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Erin, Erin! Bu Sari memanggil nama ibu dari anak-anak itu dengan suara panik.
berharap Erin akan muncul dan segera menolong Rain. Namun rumah itu tetap sunyi. Tidak ada jawaban. Dengan nafas memburu, Bu Sari melangkah cepat ke dalam rumah mencari Erin. Mungkin dia di dapur atau ke kamar mandi. Barangkali tidak mendengar panggilannya. Namun setelah mencari kesana kemari, Erin tidak juga ditemukan. Jingga yang masih terdiam tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke salah satu pintu kamar yang tertutup. Gerakannya ragu-ragu seolah dia sendiri tidak yakin dengan apa yang ditunjuknya. Bu Sari menatap pintu itu. Alisnya berkerut Erin ada di dalam. Tapi mengapa dia tidak keluar meskipun telah dipanggil berkali-kali? Kecuali akhirnya rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dengan langkah hati-hati ia berjalan mendekat, lalu mendorong pintu perlahan. Begitu celah pintu terbuka sedikit, matanya menangkap sosok Erin yang tengah duduk di tepi ranjang. Wanita itu asyik mendengarkan lagu melalui headset. Kepalanya bergoyang-goyang mengikuti irama. Tubuhnya ikut bergerak kecil seakan tenggelam dalam dunia musiknya sendiri. Bu Sari spontan menutup mulut, dadanya bergemuruh. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, dia segera melangkah masuk, mencengkram bahu Erin dan mengguncangnya dengan kuat. Erin, sadar! Erin, lihat anakmu! Erin tersentak kaget. Matanya melebar saat headsetnya terlepas dari telinga. Wajahnya seketika pias ketika melihat ekspresi panik Bu Sari. Erin terkejut saat tiba-tiba satu sisi headsetnya ditarik dengan cukup kencang. Rasa tidak nyaman langsung menjalar ke telinganya. Dan suara musik yang sebelumnya memenuhi kepalanya mendadak menghilang sebelah. Dia menoleh dengan ekspresi marah menatap Bu Sari yang berdiri di depannya dengan nafas memburu. Apa-apaan sih, Bu? Kenapa tiba-tiba masuk kamar saya tanpa izin dan menarik headset saya begitu saja? Ini barang saya. Bisa saja rusak kalau ditarik seperti itu. Bu Sari tidak mundur sedikit pun. Matanya yang semula dipenuhi kepanikan kini berubah tajam, menusuk Erin dengan tatapan kecewa dan marah. Tangannya terangkat, jari telunjuknya mengarah lurus ke keluar kamar. Kamu masih sempat marah soal headset, Erin? Sementara anakmu Rain tergeletak di lantai, napasnya tersenggal-senggal seperti sekarat. Kau di sini malah asyik dengan musik. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Jangan seenaknya bicara seperti itu ya. Saya ini ibunya. Saya tahu apa yang terbaik untuk anak-anak saya. Tahu? Tahu dari mana kalau kau bahkan tidak ada di sana? Kau bahkan tidak mendengar teriakan mereka. Apa kau pikir aku berteriak seperti orang gila hanya untuk mengusik waktumu di kamar? Erin terdiam, berusaha mencerna kata-kata Bu Sari. Rain tergeletak di lantai. Nafasnya tersenggal-senggal. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tatapan Bu Sari yang penuh amarah dan kekecewaan mulai terasa menusuk ke dalam dirinya. Saat itulah ingatan tadi kembali menyeruak. Teriakan, tangisan anak-anaknya, semua terdengar begitu jelas di kepalanya sekarang. Erin ingat, sebelum masuk kamar dia membiarkan mereka menangis begitu saja. Ia mengabaikan mereka. Seketika rasa panik menyelimutinya, ia menelan ludah, lalu buru-buru melepas headset yang masih tersangkut di telinga sebelahnya. Tidak lagi peduli di mana dia meletakkannya, dia turun dari ranjang dengan tergesa-gesa nyaris tersandung, lalu berlari kecil keluar kamar. Langkahnya terburu-buru, pikirannya kacau. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Rain? Tapi bukan hanya itu yang membuat dadanya sesak. Ada ketakutan lain yang menghantui pikirannya. Bukan hanya ketakutan dengan kondisi Erin, tapi juga ketakutan akan kecaman yang mungkin dia terima dari mertua terlebih suaminya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Rain, ia yakin bukan hanya dirinya yang akan panik, tapi juga mereka. Dan ia tahu mereka tidak akan melihatnya sebagai seorang ibu yang khawatir, tapi sebagai ibu yang lalai. Dan mereka akan menyalahkannya. Mungkin itulah yang lebih ia takutkan. Bukan keadaan Rain, tapi penghakiman yang akan menimpanya. Iya, lebih tepatnya Erin mencemaskan jika dirinya disalahkan, bukan benar-benar mengkhawatirkan keadaan Rain. Bukan main. Begitu sampai di ruang tengah, matanya langsung tertuju pada sosok kecil yang terbaring di lantai. Rain? Panggil Erin dengan cemas. Anak bungsunya masih di sana, tubuhnya tampak lemah. Nafasnya kini lebih pelan. Tidak lagi tersenggal seperti yang sebelumnya disaksikan oleh Bu Sari. Namun bukannya merasa lega, Erin justru merasa semakin panik. Tanpa pikir panjang, dia bergegas mendekat dan memangku Rain ke dalam dekapannya. Rain, bangun, ini mama. Suaranya nyaris berbisik, takut jika nada tingginya justru memperburuk keadaan.
Ia menepuk pelan pipi Erin, berharap ada reaksi sekedar kedipan mata atau gerakan jari. Tapi tidak ada. Yang ada hanya tatapan kosong dari anaknya. Tatapan yang semakin lama semakin sayup, seakan matanya hendak tertutup sepenuhnya. Jantung Erin berdegup kencang. "Rain, jangan tidur, jangan tutup matamu." Namun Rain tetap diam. Kelopak matanya semakin turun, hampir tertutup sepenuhnya. Panik mulai melumpuhkan Erin. Nafasnya memburu, kepalanya dipenuhi ketakutan. "Bu Sari, Rain kenapa?" Suaranya kini benar-benar ketakutan. Bu Sari ingin mengecam, karena seharusnya dia yang melayangkan pertanyaan itu. Hanya saja tak ada waktu lagi untuk menyalahkannya. Yang ada sekarang harus memikirkan Rain. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga," katanya dengan tegas. Erin masih memangku Rain dalam dekapannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Seharusnya ia segera bertindak. Seharusnya dia langsung mengiyakan dan bergegas membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi matanya berkedip ragu. Ia tahu berobat ke rumah sakit tidak murah, apalagi kalau harus opname. Biaya dokter, obat, perawatan, itu semua akan menghabiskan uangnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan uang bulanannya selama ini dia sisihkan untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi perawatan wajah, pakaian baru, barang-barang yang membuatnya tetap terlihat menarik. Dia sudah berencana membeli beberapa skincare mahal minggu ini, jika uang itu harus terpakai untuk biaya rumah sakit. Bagaimana dengan kebutuhannya sendiri? Sementara itu di depannya Bu Sari mulai memperhatikan Erin dengan tatapan penuh keheranan. Wanita itu menyadari sesuatu yang janggal. Erin tidak segera bertindak. Tidak ada kepanikan yang seharusnya muncul dari seorang ibu yang melihat anaknya dalam keadaan sekarat. Justru ada sesuatu dalam ekspresi Erin yang seperti menimbang sesuatu, seperti sedang ragu. "Erin, kenapa kau diam saja?" "Manu Bu, kau masih ragu? Rain butuh pertolongan sekarang. Kalau kita terlambat, kau siap kehilangan anakmu? Mau menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi dulu?" Erin menggigit bibirnya lebih kuat. Dia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia peduli, tapi kenyataannya ada pertimbangan egois yang mengikatnya saat ini. Matanya kembali menatap Rain. Anak itu semakin lemah. Nafasnya yang tadi pelan kini nyaris tidak terdengar. Baik, ayo kita bawa ke rumah sakit." Erin tak punya pilihan lain. Dia didesak oleh keadaan yang mengharuskannya untuk mengesampingkan keegoisan. "Cepat, aku akan ambil kendaraan." Erin menggendong Rain lebih erat, lalu berdiri dengan kaki sedikit goyah. Ia masih merasa enggan, masih merasa berat hati. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat untuk ditimbang ulang. Karena kini yang terpenting adalah memastikan Rain tetap bernafas. Malam mulai larut, tapi jalanan masih ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Di atas sebuah motor yang melaju kencang, Bu Sari berusaha menjaga keseimbangan sementara Erin duduk di belakangnya, memangku Rain yang semakin lemas dalam dekapannya. Motor itu bergetar sedikit saat melewati jalanan yang tak rata. Namun Erin tidak peduli. Fokusnya hanya pada Rain yang kini hampir kehilangan kesadaran di pelukannya. Nafas anak itu begitu tipis, wajahnya semakin memucat. "Bangun Rain, jangan bikin susah mama," gumam Erin dengan kesal. Malas harus berhadapan dengan hal yang dianggap hanya merepotkannya saja. Bu Sari yang berada di depan sangat-sangat cemas berada dengan Erin, si ibu kandung yang justru tidak peduli. Dia mempercepat laju motor sekuat yang ia bisa. Angin malam menerpa wajah mereka, tapi itu bukan hal yang mereka pikirkan saat ini. Sementara itu di rumah Bu Sari, Jingga dan Ashar dititipkan bersama anak-anak Bu Sari yang sudah remaja. Mereka berdua masih tampak bingung dan cemas, duduk diam di ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa-apa. "Rain baik-baik saja kan kak?" tanya Ashar dengan suara kecil pada kakaknya. Jingga tidak menjawab. Dia hanya termenung menatap lantai dengan tatapan kosong. Namun jauh di dalam lubuk hati, ia begitu mengkhawatirkan keadaan adiknya yang entah seperti apa sekarang. Sementara itu di jalan Bu Sari akhirnya melihat lampu terang dari rumah sakit di depan. Ia segera menarik rem. Motor berhenti dengan sedikit hentakan di depan UGD. "Turun Erin, cepat bawa dia masuk," perintah Bu Sari dengan tegas. Dengan tangan gemetar, Erin segera turun dari motor. Masih mendekap Rain erat begitu ia melangkah masuk ke UGD.
Para perawat yang melihat kondisinya langsung menghampiri. "Anaknya kenapa, Bu?" Salah satu perawatnya bertanya dengan sigap. "Ini anak saya, dia sulit bernafas. Dia semakin lemah." Suara Erin bergetar hampir menangis. "Baik, kami akan menangani. Tolong letakkan di ranjang itu." Seorang perawat menarik ranjang dorongnya ke dekatnya, dan dengan hati-hati Erin meletakkan Rein di atasnya. Beberapa saat kemudian, "Bagaimana keadaan Rein, Dok?" Bu Sari yang bertanya, sedangkan Erin duduk santai saja dan barulah ikut menanya dan menyimak karena dokter hendak menjawab pertanyaan Bu Sari. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.